Sosok ini merupakan tokoh bangsa yang disegani banyak orang. Muhammad Natsir, seorang ulama, pendidik, negarawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Penampilannya memanglah sederhana, tetapi ia dikenal memiliki gagasan yang besar. Jabatannya mulai dari ketua partai hingga perdana menteri. Ia juga berperan besar dalam menyatukan Indonesia lewat gagasannya yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 3 April 1950. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是本沙加咪咪。你爱我，我爱你，我是本沙加咪咪。Sekilas tentang Muhammad Natsir, yaitu Muhammad Natsir dilahirkan di sebuah desa bagian barat Indonesia, terkenal dengan kultur agama Islam yang kental dalam kehidupan sosialnya. Muhammad Natsir lahir di desa Lahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Beliau lahir pada hari Jumat, tanggal 17 Jumaidil Akhir tahun 1326 Hijriah, yang mana bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908. Ibunya bernama Khadijah, sedangkan ayahnya bernama Muhammad Idris dengan gelar Sultan Syaripado. Ayah Muhammad Natsir adalah seorang pegawai rendahan sebagai juru tulis di kantor kontroler di Maninjau, dan yang mana kemudian menjadi sipir di Bekeru di Sulawesi Selatan. Adapun gelar yang diberikan kepada Muhammad Natsir adalah Datuk Sinairo Panjang, gelar pusaka yang diberikan kepada Muhammad Natsir setelah menikah dengan istrinya yaitu Nurhana pada tanggal 20 Oktober 1934. Gelar tersebut merupakan gelar adat yang diberikan kepada seorang setelah menikah dan berlaku secara turun-temurun. Muhammad Natsir mempunyai 3 orang saudara kandung, yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Di tempat kelahiran itu, ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dengan tekun pada beberapa alim ulama. Sekolah Belanda dan mempelajari agama. Itu udah anjir. Pada umurnya yang ke-18 tahun, di mana tahun 1926, ia berkeinginan masuk sekolah rendah Belanda atau disebut dengan HIS. Keinginan tersebut tidak terlaksanakan karena ia anak pegawai rendahan. Ia masuk partikeler HIS di Adabiyah di Padang. Setelah 5 bulan pertama di Padang, ia melewati kehidupannya dengan perjuangannya sangat berat. Ia masak nasi, mencuci pakaian sendiri, dan mencari kayu bakar di pantai. Kehidupan yang berat tersebut dilaluinya dengan senang hati. Keadaan itu, menurut Muhammad Natsir, menimbulkan kesadaran akan dirinya, yaitu kesadaran bahwa rasa bahagia lebih banyak timbul dari kepuasan hati yang tidak tertekan dan bebas. Berani mengatasi kesulitan hidup dan tidak mengalah terhadap keadaan, tidak terputus asa dan percaya kepada kekuatan yang ada pada diri sendiri. Kemudian ia dipindahkan ke HIS pemerintahan di Solo oleh ayahnya setelah beberapa bulan sekolah di Padang. Ia dapat langsung duduk di 01 atas pertimbangan kepintarannya. Di Solo, inilah pertama kali ia belajar bahasa Arab dan mempelajari hukum fikih kepada Tuanku Mudo Amin yang dilakukan pada sore hari di Madrasah Diniyah dan mengaji Al-Quran pada malam harinya.
Muhammad Natsir menikah dengan Nurhana pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung. Dari pernikahan ini, mereka memperoleh 6 anak, yaitu Siti Muslisah yang lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1936. Yang kedua yaitu Ibu Hanafiyah, Abu Hanafiyah yang lahir pada tanggal 29 April tahun 1937. Yang ketiga yaitu Asma Faridah yang lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939. Pemikiran politik Muhammad Natsir. Pandangan dan pemikiran Muhammad Natsir tentang keagamaan dipelajari secara mendalam dan serius dengan menghabiskan waktunya untuk belajar agama di madrasah. Demikian juga ketika Muhammad Natsir memasuki pendidikan di Mulu Padang. Di samping menekuni pelajaran umum di sekolah ini, Muhammad Natsir tetap memanfaatkan waktu-waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama. Bahkan pada kesempatan itu pula, Muhammad Natsir juga mulai menyerap pemikiran-pemikiran agama yang diberikan oleh gurunya di Padang, yaitu Haji Abdullah Ahmad. Dapat dikatakan bahwa Muhammad Natsir telah mempelajari ajaran pembaruan ini semenjak masa kecil. Di kota Bandung, minat Muhammad Natsir tentang agama berkembang. Setelah Muhammad Natsir, penekunan belajarnya pada Ahmad Hasan yang notabene-nya adalah pendiri organisasi keagamaan Persis. Muhammad Natsir menemukan sistem studi yang unik dan cara pemikiran keagamaan yang menarik dari tokoh ini. Adapun kondisi bangsa dan umat pada saat itu, yaitu pada masa Muhammad Natsir, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar baik di bidang sosial, politik maupun keagamaan yang mempengaruhi pemikiran perjuangannya. Pemikiran politik Muhammad Natsir yaitu di kota Bandung, minat Muhammad Natsir tentang agama berkembang. Setelah Muhammad Natsir, penekunan belajarnya pada Ahmad Hasan yang notabene adalah pendiri organisasi keagamaan Persis. Muhammad Natsir menemukan sistem studi yang unik, pemikiran keagamaan yang menjadi kolaborasi konsep Muhammad Natsir dalam merealisasikan pembaruan di Indonesia. Definisi bangsa dan umat menurut Muhammad Natsir. Yang pertama yaitu konsep bangsa. Muhammad Natsir memandang bangsa sebagai komunitas yang terikat oleh sejarah, budaya, dan nilai-nilai bersama yang membentuk identitas serta tujuan kolektif masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu konsep umat. Muhammad Natsir mengartikan umat sebagai komunitas iman yang bersatu dengan dalam nilai-nilai agama, menekankan pentingnya persatuan dalam pencapaian tujuan bersama demi kemaslahatan bangsa dan umat. Selanjutnya yaitu pemikiran persatuan umat menurut Muhammad Natsir, yaitu yang pertama yaitu definisi persatuan. Muhammad Natsir mengartikan persatuan sebagai ikatan yang menghubungkan umat Islam, menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Yang pertama yaitu definisi persatuan. Muhammad Natsir mengartikan persatuan sebagai ikatan yang menghubungkan umat Islam, menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama dan membangun kekuatan kolektif. Yang kedua yaitu prinsip ukhuwah. Dalam pandangannya ini, ukhuwah Islamiyah menjadi fundamental dalam menciptakan hubungan yang harmonis sesama umat, merangkul keberagaman sambil tetap menjaga identitas dalam nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yaitu hubungan negara dan agama. Menurut Muhammad Natsir, yaitu yang pertama peran agama dalam negara adalah Muhammad Natsir berpendapat bahwa agama memiliki peran vital dalam pembentukan identitas bangsa, membimbing moralitas, dan memperkuat kerangka hukum berdasarkan nilai-nilai spiritual dan etika. Yang kedua yaitu negara sebagai pelindung. Muhammad Natsir juga menekankan bahwa negara harus melindungi kebebasan beragama, menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua umat beragama, dan mendukung pengamalan ajaran agama dalam kehidupan publik. Persatuan umat adalah kekuatan bangsa. Adapun tantangan yang dialaminya yaitu tantangan bangsa dan umat saat ini. Yang pertama, fragmentasi sosial. Fragmentasi sosial di Indonesia yang mana menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, mengakibatkan kurangnya solidaritas dan kolaborasi di antara sebagai kelompok
serta berbagai kelompok, baik agama maupun etnis. Yang kedua yaitu intoleransi. Intoleransi antar agama semakin meningkat, menghambat dialog dan kerjasama di antara umat beragama, sehingga menciptakan ketegangan dan konflik yang merugikan keharmonisan sosial. Yang ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi identitas, budaya, dan nilai-nilai lokal. Selanjutnya yaitu kesesuaian pemikiran Natsir untuk era kini. Yang pertama yaitu persatuan umat. Natsir menekankan pentingnya kesatuan umat sebagai fondasi kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan kontemporer. Persatuan menjadi kunci untuk mewujudkan harmoni sosial dan stabilitas. Yang kedua yaitu toleransi beragama. Nilai toleransi yang diajarkan Natsir sangat relevan untuk mengatasi konflik antar umat beragama. Dengan membangun dialog antar agama, kita dapat menciptakan saling pengertian di masyarakat. Yang ketiga yaitu integrasi nasional. Natsir mempercayai bahwa integrasi nasional adalah vital untuk menghadapi fragmentasi sosial. Melalui penguatan identitas kebangsaan, kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peran umat Islam dalam membangun bangsa. Yang pertama yaitu keterlibatan sosial. Umat Islam diharapkan terlibat aktif dalam berbagai aspek sosial untuk memperkuat solidaritas sebagai program kemanusiaan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pendidikan dakwah. Melalui pendidikan dan dakwah, umat Islam dapat menanamkan nilai-nilai Islam yang positif, mendorong generasi muda untuk berkontribusi dan membangun bangsa yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kesatuan dan persatuan. Upaya untuk mempromosikan persatuan antar umat sangat penting agar semua elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan bangsa. Adapun selanjutnya yaitu nilai-nilai Muhammad Natsir untuk generasi kini. Nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mengatasi perpecahan dalam masyarakat dengan membangun ikatan yang kuat. Generasi kini dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan memahami. Yang kedua yaitu toleransi dan inklusi adalah nilai yang harus diadopsi untuk menanggulangi konflik sosial, mengedepankan dan dialog antar budaya dan agama akan membantu menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Yang terakhir yaitu strategi untuk membangun persatuan dan toleransi. Yang pertama yaitu melalui pendidikan inklusif. Pendidikan yang inklusif dan beragam dapat membantu pembangunan persatuan dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di kalangan generasi muda. Yang kedua yaitu dialog antar agama. Yang mana mengadakan dialog antar agama secara rutin dapat mendorong pemahaman dan kerjasama, serta mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya cari aja di Google.